Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu Indah. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu nih, apa kalian masih ingat apa sih yang dimaksud dengan paragraf itu? Ya, paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam sebuah teks. Tahukah kalian apa saja sih ciri-ciri dari paragraf itu? Ya, ciri-ciri dari paragraf yang pertama adalah di awal kalimat sebuah paragraf pasti menjorok ke dalam. Yang kedua, dalam satu buah paragraf pasti berisi minimal 3 kalimat atau lebih. Yang ketiga, dalam setiap paragraf pasti berisi satu kalimat utamanya. Kalimat utamanya bisa saja berada di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Sebelum kita lanjut cari kalimat utama dalam suatu paragraf, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat utama. Jadi, kalimat utama ini adalah sebuah ringkasan menyeluruh dari paragraf. Jadi, apa yang dibicarakan dalam paragraf, maka itu dia kalimat utamanya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui di mana letak kalimat utama? Ini dia. Dalam kalimat utama memiliki ciri-ciri. Apabila kalimat utama berada di awal paragraf, maka ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, repetisi atau pengulangan kata. Jadi, apabila kalimat kedua terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat yang pertama, maka bisa dipastikan kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Lalu, ciri yang kedua, terdapat kata rujukan seperti ini, itu, tersebut. Yang ketiga, terdapat kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, nya. Nah, apabila dalam suatu paragraf terdapat ketiga ciri tersebut atau salah satu dari ketiganya, bisa dipastikan kalimat yang pertama adalah kalimat utamanya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang cara menentukan kalimat utama pada paragraf? Ya, agar lebih paham lagi, kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak, berikut adalah contoh kalimat utama berada di awal paragraf. Perhatikan ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Langsung saja kita lihat contoh yang pertama. 1. Rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. 2. Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. 3. Lantainya terbuat dari marmer. 4. Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. 5. Meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Kalimat utamanya ada di nomor berapa? Kalau seperti ini, kita lihat di kalimat nomor 2. Apakah ada kalimat repetisi atau tidak? Ibu bacakan ya. Dinding-dinding rumah. Nah, yang di rumah ini katanya sama dengan kalimat pertama. Rumah dengan rumah. Coba kita lihat contoh selanjutnya, apakah ada kata pengulangan atau tidak? Tidak ada, berarti sudah bisa dipastikan kalimat utamanya berada di nomor 1. Selanjutnya, contoh kalimat utama berada di akhir paragraf. Coba kita lihat ciri-ciri dari kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu terdapat kesimpulan. Dalam contoh ini, kesimpulannya terletak di akhir paragraf dengan ditandai kata oleh karena itu. Oleh karena itu, saya berhasil menjadi salah seorang penari nasional. Jadi, bisa kita pastikan kalimat utamanya berada di nomor 5. Selanjutnya, contoh kalimat utama berada di campuran. Maksudnya, kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Coba kalian perhatikan paragraf berikut ini. Pada kalimat yang pertama, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan karakter. Kalimat kedua, dengan pendidikan karakter yang baik. Nah, pada kalimat kedua terdapat repetisi, pendidikan karakter, sehingga kalimat pertama dikatakan sebagai kalimat utama. Tetapi pada akhir paragraf juga terdapat kata simpulan, yaitu jadi, sehingga paragraf ini dinamakan paragraf campuran.
karena kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Ya, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Bisa kita simpulkan bahwa kalimat utama adalah sebuah ringkasan menyeluruh dari suatu paragraf, dan kalimat utama ini bisa saja berada di awal paragraf, akhir paragraf, dan di campuran. Adapun cara menentukan kalimat utama, yang pertama, apabila kalimat utama itu berada di awal paragraf, dia memiliki ciri, yaitu terdapat kata repetisi atau pengulangan kata. Yang kedua, terdapat kata rujukan seperti ini, itu, tersebut. Yang ketiga, terdapat kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, dan nya. Selanjutnya, apabila kalimat utama berada di akhir paragraf, dia memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat kata kesimpulan seperti oleh karena itu dan oleh sebab itu. Yang ketiga, campuran. Apabila kalimat utama berada di campuran, maka dia memiliki ciri-ciri seperti yang pertama tadi, adanya ciri-ciri kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua, terdapat ciri-ciri kalimat utama berada di akhir paragraf. Ya, demikian tadi itu materi yang Ibu sampaikan tentang cara menentukan kalimat utama pada sebuah paragraf. Semoga anak-anak bisa pahami ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.